Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya, yang mau, dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada 2 manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani.
Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GBI Taman Modern. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara yang telah dengan setia mengikuti ibadah online kami setiap minggunya. Dan bagi saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami di ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketahuilah, hanya dengan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita menjadi saksi Kristus. Lewat ibadah ini, mari kita rindukan kuasanya, sehingga kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan sehingga kami masih memiliki kesempatan untuk mengikuti ibadah online. Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir, dan segala pujian dan penyembahan kami berkenan di hati Tuhan. Kami siap untuk mengikuti ibadah ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
kasih Tuhan. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Sebab Engkau Tuhan bagian kami. Kami gak perlu takut, sebab Engkau ada bagi kami. Amin. Kasih-Mu lebih dari apapun. Kasih-Mu lebih besar, bahkan lebih dari besar dari ketakutan kami. Yes, anugerah-Mu lebih besar dari setiap kesalahan kami. Kasih-Mu yang menemukan kami Tuhan, dan kami bersyukur. Even in the darkest night.
kami katakan haleluya, haleluya, haleluya. I'm not afraid, God is for me. You never let me go. You never let me go. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya cinta.
kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kau sumber jawaban, Kau tempat perlindungan. Oh Yesus, Yesus, kepadamu kami berharap, kepadamu kami percaya, kepadamu Yesus kami bersandar. Kaulah perlindungan kami, Kaulah kota benteng kami, Kaulah pertahanan kami, Yesus. Jawaban selalu ada di dalam-Mu, di dalam-Mu. Yesus yang kami percaya, Yesus yang kami andalkan. Yesus, kekuatanku, satu-satunya aku andalkan, aku percaya, aku percaya. Satu-satunya, Yesus satu-satunya yang kami percaya. Sungguh besar, sungguh heran, sungguh dahsyat. Kekuatan kami, pengharapan kami kepadamu, oh Yesus. Kami mau jadikan Engkau Tuhan satu-satunya yang menjadi tempat jawaban dalam hidup kami. Engkau tempat kami berharap, Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap percaya kepada Tuhan. Kasih setianya selalu ada bagi setiap kami. Thank you Lord, thank you Jesus. We love you, we love you Lord. Engkau yang menjadikan Tuhan satu-satunya tempat jawaban dan tempat pengharapan bagimu. Mari angkat tanganmu dimanapun engkau berada dan nyanyikan pujian ini dari hatimu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau, jemaat GBI Taman Modern, nyanyikan lagi pujian ini. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama
Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Hati kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasihi, secara khusus dari GBI Taman Modern, saya bersyukur untuk sekian kali saya dipercayakan untuk dapat menjadi berkat di tengah-tengah masa pandemi. Secara khusus pada hari ini, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu bahagianya orang benar. Maka dalam tema ini juga kita akan mengulas, saudara, untuk mengerti orang benar itu seperti apa dan bagaimana dia menjadi orang benar, sehingga impact-nya itu sangat luas sekali dalam kehidupan kita berjemaat ataupun secara pribadi maupun dalam keluarga. Nah, oleh karena itu sebelum kita akan memulainya, jemaat Tuhan dari GBI Taman Modern, kita mau bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan indah pada kami pada hari ini, Tuhan, di mana Tuhan memberikan kepada kami waktu yang indah untuk kami dapat mengikuti ibadah ini, Tuhan. Sehingga siapapun kami yang mengikuti ibadah online ini, tidak ada yang tidak dilawat dan diberkati Tuhan. Pasti kami akan menemukan jawaban lewat firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu ada di dalam Mazmur 112 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, saudara. Nah, saya akan bacakan dan saya akan memberikan perenungan ini bagi saudara sekalian. Memang Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema bagi kita semua, yaitu bahagia orang benar. Ayat yang pertama, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi kita baru sadari, saudara, tadi kita bicara tentang bahagia orang benar itu begini, saudara. Bagaimana kita menjadi orang benar? Jadi orang benar itu kita menjadi orang benar itu tidak bisa mendeklar, tetapi itu karena anugerah Tuhan. Jadi kita itu tadinya tidak benar, tidak pantas, tidak layak, dibenarkan oleh Tuhan. Maka itu yang disebut dengan justification. Memang di situ ada satu pembenaran. Nah, pembenaran yang Tuhan berikan kepada kita, maka disertai dengan rasa takut akan Tuhan. Nah, rasa takut akan Tuhan itu, saudara, sering sekali dimaknai salah.
Yaitu kita takut akan Tuhan itu menganggap Tuhan itu sesuatu pribadi yang sangat menakutkan bagi kita. Bukan itu. Tapi kata takut yang digunakan di sini adalah bentuknya respect, saudara. Jadi kita hormat, menghargai. Jadi kita segan, saudara. Kenapa kita takut akan Tuhan? Karena kita ini yang tidak pantas, dipantaskan Tuhan. Kita yang tidak layak, dilayakkan Tuhan. Jadi kita dibenarkan oleh Tuhan itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Maka impact dari pembenaran itulah yang Tuhan berikan, yang disebut dengan kasih karunia Tuhan. Maka itu menjadi status kita orang benar. Nah, ketika status kita orang benar, maka kita harus respect, saudara. Yaitu hormat, segan, menghargai pribadi yang telah membenarkan kita. Nah, oleh karena itu kita semua satu persatu yang mengikuti ibadah online ini, pertanyaan harus ada tertuju kepada diri kita. Apakah saudara adalah orang yang pantas disebut sebagai orang benar? Maka yang jawab adalah saudara. Bagaimana caranya untuk kita tahu, Pak Pendeta, kalau kita ini orang benar? Gampang kok. Engkau punya pengalaman manis dengan Tuhan. Itu kuncinya di situ. Kalau kita punya pengalaman manis dengan Tuhan, itu adalah momentum yang pertama kali kita jatuh cinta dengan Tuhan. Nah, jatuh cinta kita dengan Tuhan itulah adalah satu momentum yang tidak akan bisa dilupakan sampai kapanpun. Jadi setiap pribadi punya pengalaman-pengalaman secara pribadi, baik suami, istri, anak-anak. Jadi bisa satu paket datangnya pengalaman itu, tapi bisa sifatnya personal. Tapi lebih banyak hal yang sifatnya personal. Karena perubahan status dari tidak benar menjadi benar itu hanya sifatnya personal. Tidak bicara tentang the whole family, tidak. Maka ketika kita rasa dan kita sudah merasakan, saudara, di mana kita mengalami kebaikan Tuhan, telah menerima anugerah Tuhan, maka kita respect terhadap dia, takut akan Tuhan. Nah, bagaimana buktinya kalau kita tuh respect terhadap dia? Nah, tadi di ayat yang pertama itu, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, ini dia. Jadi perintah-perintah Tuhan itu memuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana kita dapat mengerti perintahnya tapi kalau kita nggak suka baca firmannya? Nah, ini adalah bagian yang komunikasi dua arah, saudara. Jadi kita berdoa pada Tuhan itu adalah komunikasi yang sifatnya vertikal. Nah, bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita? Yaitu lewat firman-Nya. Nah, di dalam firman Tuhan ini, saudara, bicara tentang karakter Allah, pribadi Allah, sifat-sifat Allah, tindakan Allah, apa yang Allah lakukan, semua ada dalam firman ini. Kendati firman ini mati menjadi hidup karena ada pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita. Sehingga ketika kita baca firman itu menjadi perintah bagi kita, maka kita harus lakukan. Nah, bukti kita respect terhadap Tuhan adalah kita mentaati apa yang ada dalam firman Tuhan. Nah, oleh karena itu kita mulai bisa dapat menilai diri kita. Apakah kita ini adalah orang-orang yang sudah sungguh-sungguh takut akan Tuhan atau tidak? Begini, saudara. Kita tidak menjadi orang sempurna. Saya juga demikian, saudara juga demikian. Ada kalanya kita juga sering sekali kompromi dengan sebuah kesalahan, atau sering sekali juga kita pernah jatuh dalam sebuah kesalahan. Tapi sifat kompromi kita tidak bergaul dan tidak hidup dan tidak meng-create dan tidak berinisiatif untuk berbuat kesalahan itu, tidak. Tetapi itu bisa terjadi karena by accident, saudara. Nah, kesadaran ketika kita jatuh itulah, maka di saat itulah kita merasa malu, merasa jijik, merasa kotor, sehingga kita mau berbalik pada Tuhan, menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Nah, itu yang menjadi penting. Jadi melakukan perintah Tuhan itu memang, saudara, mudah ketika ada ketulusan hati kita. Sangat sederhana untuk bisa kita kerjakan sebenarnya. Tapi masalahnya kita mau atau tidak. Nah, dalam melaksanakan perintah Tuhan itu kan pasti ada koreksi, saudara. Nah, koreksi-koreksi yang Tuhan berikan itu sering sekali menyakitkan bagi kita. Nah, firman itu kan begitu tajam sekali, begitu kuat sekali untuk mengoreksi kita. Maka kalau kita punya jam waktu khusus bergumul dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita terus dikoreksi oleh Tuhan. Yaitu apa? Lewat firman-Nya. Karena firman itu memuat tentang perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah memiliki status sebagai orang benar, dan kita adalah orang yang respect terhadap Tuhan, yang mau melakukan segala perintahnya, maka bonus-bonusnya yang akan saya sampaikan. Ayat 2. Bonusnya yaitu anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Jadi dampak dari kehidupan kita sebagai orang percaya yang sungguh takut akan Tuhan,
yang sudah menerima anugerah Tuhan, apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga atau sebagai orang tua, kita takut akan Tuhan, maka anak cucumu, kalimatnya adalah, akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi ternyata dampak saudara dari kita respect terhadap Tuhan dan melakukan perintahnya, ternyata bukan dampak positif saja buat kita, tetapi juga dampak bagi keturunan-keturunan kita. Nah, ini ada satu pembelajaran iman sebenarnya. Kalau saudara hari-hari ini mengalami, misalnya contoh, Pak Pendeta, anak saya bermasalah, cucu saya juga bermasalah, ini bagaimana? Harus ingat ya begini, kalau kita sungguh takut akan Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, kita yakin bahwa anak cucu kita, saudara, walaupun dia punya pergumulan, punya kesalahan, ujungnya pasti jadi lebih baik. Dia akan berbalik jadi orang baik. Nah, itu adalah satu janji Tuhan bagi kita. Jadi kita jangan harap anak cucu kita diberkati perkasa di bumi ini dan diberkati kalau kita itu hidup dalam ketidakbenaran. Tapi kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, maka itu impact-nya banyak sekali. Bukan buat kita, tadi saya sampaikan, anak cucu kita perkasa di bumi. Nah, saya yakin bahwa saudara-saudara mau punya keturunan yang terus diberkati Tuhan dan perkasa di bumi. Nah, kita harus mengkoreksi sebenarnya tentang hal itu. Memang tidak mudah, saudara, tetapi kita bisa lakukan itu. Nah, ketika kita lihat anak cucu kita diberkati Tuhan, maka anak cucu ini juga sadar, saudara, bahwa dia diberkati Tuhan bukan karena dia sebenarnya, karena dia punya orang tua yang sungguh takut akan Tuhan. Nah, masih ingat ya saudara, cerita tentang Alkitab begitu banyak hal, saudara, peristiwa-peristiwa di Alkitab, bahwa Tuhan tuh berjanji juga kepada Musa, tetapi ketika Musa itu tidak masuk tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb, saudara, diizinkan masuk tanah perjanjian. Tapi Tuhan selalu berkata, ingat, aku sudah berjanji kepada Musa bahwa tanah yang engkau injak pasti akan diberkati Tuhan. Jadi janji Tuhan kepada Musa juga dapat tergenapi untuk generasi berikutnya. Jadi kalau janji Tuhan kepada orang tua kita, maka anak-anak kita diberkati, itu sangat wajar sekali. Jadi sebagai seorang anak, sebagai seorang cucu, kalau kita berhasil, ingat, engkau bukan berasal dari pohon yang tidak baik. Engkau berasal dari pohon yang baik. Tidak mungkin, saudara, pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kendati buah itu kelihatannya tidak baik, tapi ujungnya akan baik. Maka pohon itu adalah menjadi satu inti dari setiap kehidupan orang percaya. Jadi kalau kita mau bahagia sebagai orang percaya, orang benar, maka ingat, kita harus hidup takut akan Tuhan sebagai kepala keluarga atau sebagai orang tua, supaya anak cucumu semua diberkati oleh Tuhan. Nah, begini saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus. Saya bisa seperti ini karena saya tahu orang tua saya takut Tuhan. Kendati mereka bukan orang tua yang sempurna, ada juga kesalahan mereka, tapi setidaknya mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka saya ini adalah buah dari sebuah pertobatan orang tua saya. Begitu juga dengan saudara yang mengikuti ibadah online ini. Sebagai seorang anak, jangan merasa jumawa, sombong ketika engkau diberkati dan engkau semena-mena dengan orang tuamu. Itu jadi tidak baik sekali, saudara. Ingat, saudara, tidak boleh itu lakukan itu sebagai seorang anak dan cucu. Karena kalau engkau takut akan Tuhan, anak-anakmu, ingat, engkau pasti respect juga terhadap orang tuamu. Karena orang tua adalah sebagai representatif kehadiran Allah dalam kehidupan saudara. Nah, saudara yang saya kasih, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini, maka anak cucunya akan perkasa dan tentunya akan diberkati Tuhan. Nah, poin berikutnya saudara, poin kedua. Jadi poin yang pertama tadi, bahwa orang benar itu karena anugerah Tuhan, tadi saya sudah jelaskan panjang lebar, maka bonusnya, impact-nya itu adalah anak cucunya perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Poin kedua, yang ketiga, di ayat yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Saudara, ada kalimat yang menarik di ayat yang ketiga ini, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Apa itu artinya? Kalau harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, tetapi tidak ada kebajikan yang ada di dalam rumah itu, maka harta dan kekayaan itu akan hilang cepat, tidak termanage dengan baik. Maka orang yang sungguh takut akan Tuhan, yang mau melakukan perintah Tuhan, bukan hanya cucunya perkasa dan diberkati, tetapi dia juga memiliki
kekayaan, harta yang Tuhan percayakan kepada mereka luar biasa. Tapi juga harus disertai dengan kebajikan. Artinya dia sadar bahwa harta dan kekayaan yang dia miliki bukan karena kuat dan gagah dia, tapi karena Tuhan yang memblessing dia, yang selalu menjaga, memberikan berkat buat dia. Maka orang-orang yang sangat diberkati Tuhan adalah orang-orang yang bijak juga untuk menggunakan berkat Tuhan. Artinya kita bisa menggunakan berkat Tuhan itu dengan penuh pertanggungjawabkan. Artinya kita tidak menggunakan berkat Tuhan itu dengan sembarangan, dengan cara dunia. Tidak. Kita juga dengan harta dan kekayaan itu tidak membuat kita menjadi sombong dan angkuh. Kalau kita menjadi sombong dan angkuh, itu berarti engkau tidak takut akan Tuhan. Dan kita merasa bahwa kita punya segalanya, maka harga diri kita jadi naik. Salah sekali. Karena harga diri kita itu berharga karena ada Tuhan dalam hidup kita. Maka orang hargai kita bukan karena kita punya harta dan kekayaan. Tapi orang hargai kita karena dia melihat dalam diri kita ada Yesus yang luar biasa. Ada, saudara? Jadi harta dan kekayaan kalau dipakai untuk orang menghargai kita, maka ketika tidak ada harta dan kekayaan, engkau akan ditinggal oleh orang. Tapi ketika engkau memiliki karakter Kristus dalam dirimu, maka orang menghargai engkau itu karena ada Kristus dalam dirimu. Nah, harta dan kekayaan itu hanya impact saja. Sehingga orang itu sadar, oh ini orang kaya, tapi hatinya luar biasa ya. Dia orangnya rendah hati sekali. Jadi orang yang memiliki harta dan kekayaan, dia selalu ada kebajikan dalam rumahnya. Nah, oke. Sekarang saya mau tanya buat saudara sekalian. Saudara kaya raya, tapi nggak punya kebajikan. Itu apa jadinya? Maka ya tadi saya bilang arogansi, sombong, merasa diri ini segala macam dan segala macam, saudara. Tapi kalau engkau punya kebajikan, harta dan kekayaan itu tidak banyak, maka orang akan lihat engkau sebagai orang yang memiliki integritas. Nah, ini yang menjadi satu dasar kita untuk mengerti tentang hal ini. Jadi impact dari orang yang sungguh takut dan mau melakukan perintah Tuhan, yaitu apa? Harta dan kekayaan bukan sebagai subjek, tapi sebagai objek. Karena dia sebagai subjek yang telah dipulihkan Tuhan, yang mampu memanage objek itu sendiri. Sehingga dia tidak menjadi jumawa. Nah begini saudara, banyak orang yang kaya tapi sedikit orang yang punya hati untuk dapat menolong orang lain. Karena hatinya tidak memiliki kebajikan. Tapi banyak juga saudara orang yang tidak kaya raya, tapi hatinya penuh dengan kebajikan saudara. Maka dia tahu menempatkan diri dan dia mampu untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Makanya saya selalu bilang begini, masalah memberi itu bukan masalah orang punya segala sesuatu, tidak. Masalah memberi itu masalah hatinya itu sudah ditouching oleh Tuhan atau tidak. Maka kalau hatinya itu sudah diubah oleh Tuhan, dia menerima kebajikan daripada Tuhan, maka berkat yang dia miliki, dia juga akan memberkati orang lain. Nah, jadi telah diberkati, maka dia akan jadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini menjadi satu pemecut atau pengkoreksian bagi kita di tengah-tengah situasi yang bisa dikatakan belum stabil secara ekonomi, belum stabil juga di dalam hal yang lain, apalagi di masa pandemi ini. Kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi kita punya rasa optimis tentang hal itu, bukan berarti dengan peristiwa seperti ini kita menutup tangan kita untuk memberkati orang lain. Tidak. Tapi justru ketika kita memberkati, engkau tidak akan pernah berkekurangan. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang setia mengikuti ibadah online pada hari ini, saya mau ingatkan bagi kita semua titipan dari Tuhan. Segala berkat kekayaan itu hanya Tuhan titipkan buat kita. Sehingga kita harus dapat memanage dengan baik dan mengalokasikan dengan baik. Tujuannya cuma satu, Tuhan dipermuliakan. Poin berikutnya saudara, di ayat yang keempat saudara. Di ayat keempat firman Tuhan katakan apa? Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Saya ulang sekali lagi. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Maka bahagianya orang benar yaitu apa? Di tengah situasi yang orang bilang tidak mungkin,
Justru kita bilang itu mungkin karena kita masih lihat cahaya yang terang ada di dalam kegelapan itu. Khusus bagi orang benar. Ayo, saya mau mengajak kita kembali merenung di tengah-tengah situasi hari-hari ini. Apakah engkau kekurangan? Atau tidak kan? Tetap ada pemeliharaan Tuhan. Ada aja kan cara Tuhan untuk menolong saudara, memberkati saudara. Dan itu unik. Di dalam situasi begini saya ketemu dengan teman saya, dia bercerita sama saya. Pak Pendeta, unik-unik Pak, kenapa di masa pandemi malah keuntungan saya bertambah Pak, 20-30%. Kok taunya dari mana? Ya karena saya tahu laporan pajak saya ada peningkatan secara profit. Maka saya juga harus membayar pajak kepada pemerintah. Nah, dia bilang begitu. Jadi artinya begini saudara. Orang bilang krisis ekonomi, orang bilang dalam kesulitan. Iya, itu fakta dan realita yang tidak bisa disangkali. Kita tahu saudara, semua orang juga mengalami kesulitan. Tidak ada yang mengalami kesulitan. Tetapi bagi orang benar katanya, engkau akan melihat di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Jadi artinya, di masa pandemi kesulitan yang luar biasa bagi seluruh dunia, bahkan di negara kita sekalipun saudara. Tapi tetap orang benar selalu punya harapan. Ada amin saudara? Dan ingat, jangan sampai harapanmu pupus. Kalau orang sudah tidak punya semangat lagi, hilang harapan dia, pikirannya terlalu negatif, selalu pikiran hal-hal yang tidak baik, itu sangat mempengaruhi kepada seluruh organ tubuh saudara. Dan ketika dia mempengaruhi kepada seluruh organ tubuh, itu larinya kemana-mana saudara penyakit itu. Nah, ini yang perlu harus dirubah cara berpikir kita, mindset kita. Sehingga frame kita, kerangka berpikir kita itu menjadi positif saudara. Di dalam kondisi hari-hari ini. Maka kita harus lihat begini. Saya tahu ujungnya pasti akan selesai. Saya tahu peristiwa ini akan selesai. Karena ingat, tidak selamanya kurva itu turun ke bawah. Ada saatnya ketika dia turun ke bawah, dia akan rebound naik ke atas. Itu begitu. Kalau kurva itu turun ke bawah, maka habis semua saudara. Dan dia bertahan terus turun, hancur semua. Tapi setiap kehidupan orang benar, ketika kurva itu turun ke bawah, kita melihat cahaya dan jadi rebound. Kenapa demikian? Karena masih ada harapan di dalam Kristus. Nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saya juga diskusi dengan beberapa teman-teman hamba Tuhan. Tidak mudah saudara di dalam berjuang pada hari ini. Mereka-mereka yang juga punya pergumulan di dalam setiap pelayanan. Tetapi ini menjadi satu pembelajaran rohani sih bagi kita semua saudara. Untuk kita berbenah diri lah saudara di tengah situasi begini. Nah inilah langkah iman. Maka saya bilang begini. Ketika di dalam kebenaran firman Tuhan saudara, bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Dia lihat ada laut terberau tapi dia sedang diuber oleh pasukan Firaun, orang-orang Mesir saudara. Nah, bangsa pilihan Tuhan Israel ini ketika dia mau masuk situ, Tuhan izinkan satu mukjizat besar. Yaitu apa? Yang tadinya mereka hilang harapan. Mereka melihat ada satu pertolongan Tuhan. Tuhan perintahkan kepada Musa untuk tongkat itu dipakai untuk membelah laut itu. Sehingga benar-benar terbelah. Itu disebut gelap. Tapi di tengah kegelapan itu ada terang. Terbit bagi orang benar. Nah bukan hanya sampai di situ mereka keluar dari laut terberau. Ada masalah yang serius. Mereka berjalan di padang gurun 3 hari. Dan mereka tidak menemukan air. Padahal mereka baru lihat lewat sebuah mukjizat. Akhirnya mereka lihat juga ada sumur mara di situ. Dan dia cicip air itu pahit saudara. Nah ketika dicicip air itu pahit. Tuhan tuh perintahkan kepada Musa. Yuk ambil sepotong kayu. Kenapa Tuhan tidak memberikan perintah kepada Musa, ambil tongkat itu yang sudah kamu pakai belah laut terberau itu, kamu pakai tongkat itu untuk pukul air mara itu supaya jadi manis. Tidak. Tuhan bilang ambil sepotong kayu dan Musa buang sepotong kayu itu ke dalam air itu dan air yang pahit itu jadi manis. Dari gelap itu, dari tengah gelap itu muncullah, terbitlah terang. Kalimat di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar. Artinya ketika dalam keadaan stuck, buntu, hilang harapan, putus asa, ada aja cara Tuhan untuk tolong kita. Maka ketika Musa lakukan itu dan lihat itu kebesaran Tuhan, luar biasa sekali. Dan apa yang terjadi, mereka minum air itu yang pahit menjadi manis. Sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Ini adalah sesuatu yang berdampak positif bagi kita. Dia berjalan lagi,
Sampai di Elim dilihat ada 12 mata air dan 70 pohon korma, saudara. Mereka dapat servis yang luar biasa sekali. Mereka harus berperang dengan suku Amalek. Musa angkat tongkat itu di pegang Harun, bangsa Israel kalahkan suku Amalek. Bertubi-tubi dilihat situasi itu seolah-olah gelap, tapi terbit terang bagi orang benar. Kita harus punya iman sampai di situ. Yaitu apa? Di tengah situasi hari ini, kita punya keyakinan di dalam gelap pasti akan terbit terang. Ada amin, saudara? Tenang saja, masalah pribadi, keluargamu, anak-anakmu, orang tuamu, kita lihat ya gelap, tapi yakin kita akan lihat terang itu terbit di dalam kehidupan pribadi dan keluargamu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, saya akan bacakan poin berikutnya, saudara. Bahagia orang yang benar itu apa saja? Tadi sudah jelas sekali, yang pertama yaitu anak cucunya perkasa dan diberkati. Engkau dapat juga harta dan kekayaan bukan sebagai subjek tapi sebagai objek. Engkau sebagai subjek untuk dapat memanage berkat itu. Dan berikutnya yang ketiga, engkau akan melihat sebuah harapan walaupun di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Dan kemudian saudara di ayat 5 dan ayat 9, dua ayat ini menjadi korelasi yang baik. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Kalimatnya begitu ya, saudara. Ayat 9. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang yang sungguh takut akan Tuhan dan orang benar itu, bahagianya adalah ketika dia bisa dapat hadir di tengah-tengah kesulitan orang. Dan ketika dia hadir, dia dapat menjadi pemecah masalah atau menjadi sumber penolong pada saat itu untuk orang itu. Karena Tuhan pakai dia. Ini adalah kalimat. Dia memiliki belas kasihan Tuhan. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Bukan yang tidak wajar. Dan bukan hanya itu, dia membagi-bagikannya. Dan memberikannya kepada orang miskin. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Kristus, ini bagian penting, yaitu apa? Bahagianya orang benar ketika dia dapat menolong orang yang sulit. Dengan kekayaan yang tadi saya sudah sampaikan, tapi dia bisa membagi-bagikan itu kepada orang miskin, kepada orang yang sulit. Dan dia bisa menjadi sebuah jawaban bagi orang yang bermasalah. Jadi kita tidak pasif, kita menjadi aktif. Nah, ini yang menjadi satu garis bawah bagi kita semua. Bahwa orang yang sangat berbahagia adalah orang yang selalu hidupnya punya dampak positif bagi banyak orang. Baik di lingkungan pekerjaan, jemaat, gereja, komunitas, atau dalam lingkungan keluarga, spesifikasinya lebih lagi luas, yaitu kepada lingkungan keluarga besar. Dan saya punya keyakinan, saudara, kalau ketika hal ini kita bisa kerjakan dengan baik, saudara, ini hal yang baik sekali. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dibenarkan dan memiliki status benar, jangan sekali-kali engkau menahan hatimu untuk menolong orang lain. Karena ketika engkau punya belas kasihan, sudah pasti Tuhan yang memberikan itu. Karena iblis tidak suka kalau kita care dengan orang lain. Iblis tidak suka kalau kita dapat menolong orang lain. Tapi Tuhan sangat happy kalau kita punya hati untuk nolong orang lain. Nah, ini adalah hal yang perlu kita pegang masing-masing. Bahwa di tengah situasi apapun juga, jangan sedikit pun tahan. Bagaimana engkau dapat menolong orang lain. Saya tidak bicara money saja, saudara. Tapi saya bicara tentang waktumu, pikiranmu, tenagamu. Ide dan gagasanmu untuk dapat memberikan sebuah jawaban kepada orang-orang di sekitarmu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, poin ini adalah menjadi poin yang indah sekali, saudara, bagi kita semua. Dan poin yang terakhir, saudara, yaitu di ayat yang ke-7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi ayat yang ke-7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi sekarang kita dengar apapun informasi-informasi yang dari luar, saudara, dia tetap tidak takut.
Banyak orang yang selalu memiliki informasi yang negatif. Saya paling gak suka kalau dapat broadcast orang-orang yang pesimis, broadcast yang menakutkan. Untuk apa dia sharing tentang hal itu? Jadi sering sekali orang-orang yang gagal secara emosional itu sering sekali punya rasa takut yang berlebihan. Tapi bagi orang benar, dia boleh dengar kabar apapun, dia tidak takut. Karena kenapa? Hatinya, saudara, tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Artinya, penuh kepercayaan kepada Tuhan itu bukan hanya percaya dalam bentuk kata sifat, tapi bentuk kata kerjanya dia mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya, dia sadar bahwa Tuhan tidak dapat disaingi oleh apapun juga. Dan Tuhan yang kita maknai pastinya Yesus Kristus. Karena di dalam dia kita cakap untuk melakukan segala perkara. Dan Allah juga turut melibatkan dirinya dalam segala sesuatu. Bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dipilih, yang telah dibenarkan oleh dia. Yang dipanggil khusus oleh dia, yaitu saudara dan saya. Nah, puji nama Tuhan, ini menjadi satu bagian yang penting sekali. Betapa indahnya kita memiliki status orang benar yang telah menerima anugerah Tuhan. Karena bahagianya orang benar, yaitu apa? Di tengah kekalutan dan ketakutan banyak orang, kita tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kebenaran firman Tuhan ini menjadi mengerucut, saudara, dengan tema ini, saudara. Bahagia orang benar, yaitu terletak di ayat yang ke-6, saudara. Yaitu apa firman Tuhan katakan apa? Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Dia tidak akan goyah. Dan orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Jadi ingat baik-baik, nama baik lebih penting dari harta kekayaan. Dan ketika engkau berbuat baik kepada banyak orang, dan ketika engkau tinggalkan dunia ini, orang akan ingat, Bapak itu orang baik, Ibu itu orang baik, dia orang baik. Jadi artinya apa? Kalau nama itu indah, dan saya mau sampaikan, kita tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Karena kita yakin dan percaya, saudara, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Dan tentunya Tuhan dipermuliakan. Seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini, biarlah saudara mengambil intisari dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan saudara semakin hari, semakin terus mencintai firman Tuhan. Sehingga lewat firman yang kau baca dan renungkan tiap hari, membuat kita hidup semakin indah di matanya. Dan tentunya hidup kita berdampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Kebaikan-Mu bagi kami, Tuhan, yang telah menyelamatkan kami, yang telah membenarkan kami begitu luar biasa. Sehingga kami adalah orang-orang yang pantas disebut sebagai anak-Mu karena kami telah dibenarkan oleh Engkau. Sehingga anak cucu kami pasti diberkati Tuhan. Harta kekayaan ada, tetapi kebajikan juga ada dalam hati kami. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan. Kami melihat bahwa ada pertolongan Tuhan. Di dalam setiap gelap itu muncullah terang, terbitlah terang bagi orang benar. Tetapi kami juga diberikan hati belas kasihan untuk dapat menolong mereka yang sulit. Karena kami tahu kami tidak akan pernah goyah sedikit pun dalam menghadapi apapun. Seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online ini, siapapun mereka, Tuhan, kalau mereka punya masalah hari ini, Tuhan memberikan jalan keluar. Mereka yang sedang mengalami sakit, penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang memiliki konflik di dalam kehidupan pribadi dan keluarga, Tuhan pulihkan. Segala kepahitan, sakit hati, luka batin, semua dipulihkan oleh Tuhan. Terpuji, termulia. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.